putusannya. Iya, untuk nambah begitu. Iya, jadi nanti wah ini udah lebih 15 hari ditambah jadi 7 bulan. Itu yang saya sebut sebagai judicial corruption. Korupsi pasal, korupsi undang-undang, dia jauh lebih berbahaya nanti daripada begitu korupsi duit. Judicial corruption, korupsi pasal, korupsi undang-undang, dan ini sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengupayakannya? Ini kan strukturnya sudah rusak persoalannya. Persoalannya rusak, maka jangan menyalahkan ketika masyarakat itu mengambil sikap ekstrajudisial, berdemo dan seterusnya. Karena yang bisa mutus ngatasi ini ya hanya penguasa. Jadi terlihat sekali di dalam persidangan Habib Bahar Smith ini intervensi kekuasaan menurut saya. Ya, jadi bukan persoalan hukum. Jadi kalau orang menahan maksimal, saya meyakini analisa saya itu sudah pasti ada intervensi kekuasaan. Karena perkaranya perkara mudah. Saya ini penasaran kan kalau Pak Topik orang pidana ya. Ini sorry saudara sekalian, ini karena rasa ingin tahu saya kan kadang-kadang baca KUHP itu kan nggak saya baca persis. Itu Habib Bahar itu kan ditahan dihukum 6 bulan 15 hari. Karena dia pernah dibantarkan waktu sakit selama kira-kira 1 bulan lah ya. Maka penahanan dia tinggal 15 hari lagi. Nah, putusan dia itu tanggal 16 Agustus. Tanggal 18 Agustus pukul 00 demi hukum dia harusnya bebas. Karena dia sudah ditahan selama 6 bulan. Tapi tanggal 16 itu juga sore-sore yang saya dengar Ketua Pengadilan Tinggi mengeluarkan surat perpanjangan penahanan untuk 30 hari ke depan. Ketua Pengadilan. Dan untuk sebuah vonis yang kalaupun dijalankan misalnya, itu tinggal 15 hari lagi. Dan juga ngapain juga pengadilan jaksa penuntut umum banding. Karena dalam kasus misalnya Ferdinand Hutahian nggak banding, 7 bulan dituntut, 5 bulan diputuskan untuk perkara yang lebih sama lah ya kan. Itu gimana? Kok bisa ya begitu? Nah, pertama begini, pembantaran itu tidak mengurangi masa penahanan. Terus itu udah dibuang, nggak dihitung itu sudah. Kalau demi hukum bahwa dia memang harus lepas demi hukum, ya dia harus lepas demi hukum. Nah, dia itu lepas kalau seandainya tidak ada perpanjangan penahanan. Itu tanggal 18 Agustus itu lepas. Karena sudah selesai masa penahanannya yang 6 bulan. Jadi dia ditahan kan sejak Januari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 7 bulan kan? 7 bulan. Tapi karena 1 bulan dia dibantarkan, berarti dengan dihitung 6 bulan. 6 bulan. Sudah selesai 6 bulan itu. Nah, tanggal 18 dia mestinya bebas. Dan putusannya 6 bulan 15 hari. Tapi sama Ketua Pengadilan Tinggi langsung diperpanjang saat itu juga. Dia bertimbang karena ini putusannya belum inkrah. Tetapi sebenarnya kalau menghormati hukum, yang namanya lepas demi hukum, ketika masa tahanannya selesai, perkara boleh banding. Tapi dia harus dilepas. Makanya ini maksud harus saya dilepas. Niat banget gitu loh. Untuk itu nahan orang. Maksain banget namanya. Karena kalau kita melihatnya dengan berdasarkan hukum positif, aturan Menkuhap, putusannya apa ya putusan dieksekusi dulu. Jadi putusan ini kan begini. Orang ketika menjalani pemidanaan dia dijatuhi vonis. Untuk mewujudkan vonis kan dieksekusi. Nah, nampaknya ini kan main kayu.
Dibanding kemudian dibikinkan perpanjangan masa penahanan dengan alasan belum inkrah. Padahal kan tidak boleh. Tidak boleh karena ini perkaranya perkara pidana. Perkara pidana itu fungsinya jaksa dalam menjalankan putusan pengadilan. Kalau sudah habis masa tahanannya ya sudah, dia dikeluarkan, perkaranya jalan lagi. Itu jalan lagi. Dan karena kalau dia misalnya 30 hari lagi ditahan, kan itu kan seperti memaksa hakim pengadilan tinggi untuk menyesuaikan putusannya. Untuk nambah begitu. Jadi nanti wah ini udah lebih 15 hari ditambah jadi 7 bulan. Itu yang saya sebut sebagai judicial corruption. Korupsi pasal, korupsi undang-undang, dia jauh lebih berbahaya nanti daripada begitu korupsi duit. Di pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung digituin juga. Kecuali kalau misalnya dia dihukum 2 tahun, 3 tahun itu wajar lah diperpanjang kan. Atau 1 tahun lah gitu. Masih ibaratnya kalau dia diperpanjang lagi masih turah kayak orang Jawa bilang kan. Dia mestinya harus dieksekusi dulu jaksanya ini, dieksekusi soal dia mau banding mau apa. Karena lagian juga bandingnya saat itu juga keluarnya. Kan biasanya kan ada administrasi kan. Ada waktu 7 hari. Mungkin nah artinya kan jaksa sudah menyiapkan sebelumnya. Tapi bukannya penahanan itu dilakukan oleh majelis hakim yang ditunjuk. Jadi begini, proses penahanan itu tergantung kalau hukum acara kita kalau masih penyidikan di polisi. Kalau sudah tuntutan atau persidangan itu jaksa. Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan itu memang kewenangan pengadilan. Dan pengadilan punya kewenangan menahan kalau itu sudah putusan vonis sesuai bunyi vonis. Sesuai bunyi vonis begitu. Jadi karena sesuai bunyi vonis dia misalkan tadi harusnya 7 bulan. Tetapi karena dibantarkan sebulan, dibantarkan kan tidak dihitung. Berarti dia 6 bulan. 6 bulan lebih berapa hari pada saat itu harusnya dia dieksekusi. Ya tapi maksudnya gini kan ini kan kompak sekali kejaksaan sama pengadilan itu. Kan pengadilan kan tidak akan menahan, memperpanjang penahanan kalau jaksa tidak banding. Betul. Kan inkrah artinya. Ketika jaksa menyatakan banding padahal sidangnya itu sendiri kan baru selesai sore hari. Ketika jaksa menyatakan banding, pada saat itu juga keluar surat ketua pengadilan tinggi. Hebat sekali administrasi. Maksudnya TikTok gitu loh. Kan TikTok jadinya. Lalu dengan apa mereka menyampaikan banding dan lain sebagainya tiba-tiba dengan mudahnya? Padahal biasanya kan administrasi kita bertele-tele. KM 50 itu baru disampaikan ke ini baru beberapa hari ini. KM 50 ininya memori kasasinya. Gitu. Jadi kalau saya melihat itulah yang disebut judicial corruption, korupsi pasal, korupsi undang-undang, dan ini sangat berbahaya. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita mengupayakannya? Ini kan strukturnya sudah rusak persoalannya. Persoalannya rusak, maka jangan menyalahkan ketika masyarakat itu mengambil sikap ekstrajudisial, berdemo dan seterusnya. Karena yang bisa mutus ngatasi ini ya hanya penguasa. Jadi terlihat sekali di dalam persidangan Habib Bahar Smith ini intervensi kekuasaan menurut saya. Jadi bukan persoalan hukum. Kalau persoalan hukum, putusan mengatakan dia bebas, dia harus dibebaskan begitu. Yang jelas dia 6 bulan 15 hari. Jadi tinggal 15 hari kurangnya. Kalau saya kan hitungannya kan berdasarkan azas pokoknya yang namanya putusan yang ada adalah putusan pengadilan negeri. Dan sebelum ada putusan lain bahwa putusan itulah yang harus dijadikan rujukan. Betul. Karena putusannya itu cuma 6 bulan 15 hari. Harus itu. Dengan perpanjangan masa tahanan yang 30 hari kan dikhawatirkan kan melanggar putusan itu. Kan ada potensi melanggar putusan itu kan ibaratnya. Kan pakai azas hukum lebih baik menahan orang lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menahan orang yang tidak bersalah kan kira-kira begitu. Pro reo. Indubio pro reo lebih bagus membebaskan orang bersalah daripada menahan orang yang tidak bersalah. Jadi itu apa azasnya res judicata pro veritate habitio. Jadi betul. Putusan hakim itu harus dianggap benar. Sebelum ada upaya lainnya yang membatalkan kan begitu. Oke, saudara sekalian, kita coba baca ya komentar saudara sekalian dalam konteks ini ya. Sambil mungkin Pak Taufik mengingat-ingat apalagi yang perlu kita sampaikan
soal Sambo dan Samboisme ini ya kan? Nah, Samboisme. Kalau saya sih masyarakat jangan terlalu percaya. Jadi mesti kita monitor. Sekarang sudah dicontohkan dalam kasus Habib Bahar Smith. Jadi masyarakat jangan terlalu sejuk-sejuk saja. Bisa-bisa saja dengan berubahnya TKP dan masih ngototnya dia dilecehkan. Padahal secara hukum ketika pelaku kejahatan meninggal itu perkara sudah selesai. Iya. Beda kalau dia ini pelaku kejahatan, ya. Kalau dia pelaku kejahatan, posisinya korban itu tidak bisa digantikan, tetapi pelaku kejahatan posisinya tidak bisa digantikan. Kalau korban kejahatan tetap perkaranya masih bisa jalan. Ini kan aneh ini. Ya, orang sudah meninggal bagaimana membuktikannya begitu. Kalau perkaranya ini perkara pembunuhan, ya, sekalipun pelakunya meninggal perkara tetap jalan. Ini kan perkara delik aduan ya. Pelecehan itu kan delik aduan. Iya. Aneh begitu. Ya. Oke ya, tapi yang jelas untuk Habib Bahar ya sampai sekarang dia tetap ditahan, oke lah ya, tetap diperlakukan tidak adil ya. Iya. Dan juga gini, satu soal lagi yang menarik Pak Taufik adalah soal ini kan pidana biasa ya, Iya. bukan pidana kayak khusus terorisme dan lain sebagainya itu, pidana biasa, diupayakan selesai 6 bulan kan. Iya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa orang yang maksimal, Iya. ditahannya maksimal, sidangnya maksimal, kayak Edi Hidayat kan. Iya, iya. Kalau tidak salah Edi Hidayat itu lebih dulu ditahan dibandingkan Ferdinand kalau nggak salah ya. Iya, benar. Ferdinand sekarang sudah divonis, Iya. vonisnya ringan, dapat tuntutannya ringan, vonisnya ringan. Edi Mulyadi sampai sekarang masih sidang. Habib Bahar duluan ditahan, sudah divonis, tapi vonisnya diperpanjang. Tidak dieksekusi keluar. Banding JPU. Ya saya pura-pura bodoh aja. Itu apa sih alasan ya seorang JPU itu dan hakim ya. Pertama JPU dulu untuk banding dan tidak banding itu, ya kan? Iya. Karena kalau saya lihat ya kurang beda-beda tipis saja soalnya Ferdinand Hutahian, Edi Mulyadi dengan Habib Bahar, pasal yang digunakan kan muter-muter di situ saja kan. Bahkan untuk Ferdinand Hutahian ini ada pasal tentang penistaan agama juga kalau nggak salah. Tapi dikesampingkan. Oke. Karena itu ancamannya berat, lebih dari 5 tahun kan itu. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah kurang lebih sama-sama semua, tapi ini jaksa banding. Iya. Kemudian ini sidangnya lama, sehingga masa penahanannya pun maksimal jadinya. Coba Pak Taufik selesaikan kepeningan awak ini. Ya, ini begini, ini persoalannya satu ada intervensi kekuasaannya sudah pasti. Kalau kita rumuskan, misalkan seperti Edi Mulyadi, Gus Nur, itu kan polisi nahan 20 hari pertama, perpanjang lagi 40 hari, jadinya kan sudah 2 bulan, diperpanjang lagi 1 bulan, jadi 90 hari. Nanti jaksa melakukan hal yang sama. Kalau kita bandingkan dengan Sambo tadi dari awal kita sebagai pembukanya. Polisi kan punya hak juga 90 hari, 3 bulan untuk menahan. Tetapi ini kan belum sampai 20 hari perkara sudah dilimpahkan. Nah, jadi nanti mungkin proses persidangannya lebih cepat. Kalau kita melakukan pendekatannya dengan memakai pendekatan hukum normatif, seharusnya itu berlaku yang sama pula, ya. Tetapi karena ini kepentingan-kepentingan politis, kalau kita lihat kasus-kasusnya, ya, kalau kita teliti satu persatu, kita melihat juga bahwa subjeknya itu siapa, kemudian ideologi politiknya itu kepada siapa. Nah, di sini pesan-pesan itu jelas disampaikan kepada jaksa maupun kepada hakim. Oleh karena itu saya berharap di dalam kasus Sambo itu masyarakat jangan terlalu percaya dengan proses-proses yang terjadi seperti sekarang ini. Harus tetap kawal ya. Tetap dikawal sampai kemanapun jaksanya siapa. Tidak peduli jaksanya 30 atau siapa, tidak penting. Karena toh yang duduk di kursi jaksa juga tidak mungkin 30 orang. Tetapi yang lebih penting adalah substansinya. Jaksanya ini mau menegakkan keadilan atau tidak. Karena dalam banyak hal ya, saya merasa misalnya ya, ada jaksa yang fight, ya kan? Agar betul-betul dia buktikan dakwaannya. Ada jaksa yang
santai-santai aja. Iya, iya. Tapi begitu tuntutan ganas tuntutan. Iya. Ya kan? Atau sebaliknya awal-awalnya ganas, begitu tuntutan gembos. Gembos. Misalnya pada kasus Ahok. Iya. Untungnya masih dapat hakim yang baik yang memvonis 2 tahun. 2 tahun, Iya. ya kan? Nah, kalau kita lihat di dalam banyak kasus, kenapa terjadi seperti itu? Karena ada 2 hal. Satu, bahwa itu asas subjektivitas yang dipakai, bukan objektivitas, ya. Kalau subjektivitas kan suka-suka saya. Bahkan kewenangan menahan, memperpanjang masa penahanan, memperlama perkara, itu kan suka-suka penyidik dan suka-suka jaksa. Ini yang KUHP itu tidak bisa membatasi. Maka mestinya sebenarnya ketika seseorang itu ingin mendapatkan keadilan, masa penahanannya itu cukup. Misalkan polisi taraf penahanan pertama punya waktu 20 hari. 10 hari selesai sudah dilimpahkan kejaksaan, yang menahan biar kejaksaan. Saya membayangkan begini ya. Kasus pembunuhan berencana itu adalah kasus yang jauh lebih berat berkali-kali lipat dibandingkan ujaran kebencian. Kan kira-kira begitu. Persis, benar. Ujaran kebencian itu apa sih anunya ya? Kenapa kasusnya? ditahannya di polisi masih 90 sampai 90 hari? Lalu kenapa sidangnya harus bertele-tele berlama-lama gitu? Kan mestinya kan hakim bilang, udah kami udah ngerti, saya kira gitu ya. Iya. Tapi ini kan sidangnya kan berlama-lama gitu. Jadi maksimal ditahannya akhirnya. Jadi kalaupun dia misalnya dihukum, biasanya hukumannya menyesuaikan dengan lamanya penahanan. Lamanya penahanan. Makanya kan semuanya kan kena 10 bulan tuh. Iya, 10 bulan. Jumhur kena 10 bulan, Saganda, Anton Permana 10 bulan semua. Gus Nur juga 10 bulan. Iya, dan itu hampir semuanya disesuaikan dengan lamanya penahanan. Betul. Dan itulah yang tidak benar. Padahal yang namanya jaksa, lebih-lebih hakim itu, jaksa boleh menuntut bebas, hakim itu juga boleh memvonis bebas, ya kan? Tetapi kalau ini masih dalam tekanan politik, intervensi kekuasaan, ya otomatis. Jadi kalau orang menahan maksimal, saya meyakini, analisa saya itu sudah pasti ada intervensi kekuasaan. Karena perkaranya perkara mudah. Iya. Coba bayangkan ini perkara pembunuhan melibatkan begitu banyak orang, belum sampai 20 hari perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan itu dengan empat ini, dengan 4 pasal. 4 bukan 4 tersangka. Iya, 4 tersangka. Artinya kan jadi ini kan cuma 1 tersangka kan ibaratnya. Iya, betul. Gitu. Jadi ya itulah. Jadi saudara sekalian, selama hukum itu tidak digunakan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk menyasar orang-orang tertentu, maka selamanya hukum itu akan demikian juga penegak hukumnya kan begitu.